Selamat datang di channel Kalkulus. Perkenalkan, nama saya Hira. Pembahasan kita selanjutnya adalah derivatif fungsi implisit. Sumbernya berasal dari materi inisiasi 5 e-learning Universitas Terbuka. Fungsi implisit. Suatu fungsi yang di dalamnya itu dia ada variabel x dan y yang sama dengan 0 ya. Dikatakan fungsi implisit apabila variabel x dan y tidak dapat dipisah dalam ruas yang berbeda ya. Nah, di sini kita langsung aja ke contoh ya. Contoh yang pertama kita lihat apakah ini fungsi implisit atau eksplisit ya. Kalau misalkan fungsi implisit dia kan tidak dapat dipisahkan x dan y, variabel x dan y-nya. Maka kita akan menggunakan aturan turunan yang berbeda. Tapi kalau misalkan dapat dipisah ya, kita dapat menurunkan langsung ya. Nah, di sini contoh yang pertama adalah kita lihat ya fungsi implisit atau eksplisit. Contoh yang pertama adalah xy ditambah y dikurangin 2x dikurangin 5 sama dengan 0 ya. Kita lihat yang xy plus y-nya kita dapat pisahkan menjadi y dikalikan x plus 1. Kenapa? Karena y dikalikan x adalah xy, kemudian y dikalikan plus 1 adalah plus y ya. Kemudian kita buat sama dengan ya dikurangi minus 2x minus 5 itu kita pindah ruas dia jadi plus ya. Karena minus pindah ruas jadi plus. Jadi 2x plus 5 seperti ini. Nah, ini kan y dikalikan x plus 1 ya. Berarti kita buat y sama dengannya akan menjadi 2x plus 5 ya, per x plus 1. Nah, ini kita katakan dia adalah bukan fungsi implisit ya. Kenapa? Karena variabel x dan y-nya bisa dapat dipisahkan ya. Bukan fungsi implisit atau kita dapat sebut adalah eksplisit. Oke. Nah, contoh selanjutnya adalah x y kuadrat ya ditambah y dikurangin x kuadrat sama dengan 6. Nah, kita lihat di sini apakah dia merupakan fungsi implisit atau bukan ya. Nah, di sini adalah ada variabel x dan y kuadrat dan y dan x kuadrat. Nah, ini tidak dapat dipisah ya, akan sulit sekali kita langsung menggunakan turunan ya, langsung kita turunkan itu akan sulit sekali ya. Berarti di sini persamaan ini adalah dia merupakan fungsi implisit ya, karena variabel x dan y tidak dapat dipisahkan ya, dia berarti fungsi implisit. Nah, ya di sini yang kita tekankan adalah bagaimana caranya untuk menurunkan fungsi implisit ya. Kita contoh aja pakai contoh yang ini ya. Kita turunkan x y kuadrat plus y minus x kuadrat sama dengan 6 ya. Jadi cara menentukannya adalah seperti ini ya. D per dx ya dikalikan x y kuadrat plus y dikurangin x kuadrat sama dengan 6 ya. Nah, di sini kita turunkan satu-satu ya. Karena di sini kita pertama ya yang kita turunkan adalah si variabel x karena di sini kan dia per dx ya. Berarti di sini variabel yang kita turunkan pertama adalah x ya. Berarti 1 dikalikan y kuadrat ya. Yang y kuadratnya jangan dulu kita turunkan. Nah, selanjutnya adalah ditambah ya, ditambah kita turunkan yang variabel y-nya, y kuadratnya, yang variabel y-nya ya, yang variabel y-nya yang kita turunkan, tapi dia harus ada apa namanya dy per dx ya. Jadi x-nya tetap ya, jadi kita tulis x tetap, kemudian kita turunkan y kuadrat ya, ingat ya pangkatnya kita majukan ke depan ya, berarti 2 ya. Kemudian y-nya tetap, nah 2 dikurangin 1 itu 1, jadi y pangkat 1 ya, jadi setengah satunya nggak saya tulis ya, jadi turunan dari y kuadrat adalah 2y ya. Karena ini diturunkan, maka kita tulis di sini dikalikan dy per dx ya. Nah, kemudian ditambah, nah turunan dari y. Turunan dari y itu kan 1 ya. Boleh kita tulis ini 1 dikali, nah tetap
kita harus munculkan dy per dx seperti ini ya. Selanjutnya adalah dikurangin x kuadrat. Nah, x kuadrat ini kita turunkan adalah jadi minus, pangkatnya kita pindahkan ke depan jadi 2 ya. X-nya tetap 2 dikurang pangkat 2-nya itu jadi 2 dikurangi 1 jadi 1. Maka saya tulis di sini tetap pangkat 1 ya, atau tidak usah ditulis pangkatnya yaitu 2x. Nah, karena dia tidak ada variabel y-nya, maka kita tidak usah turunkan si variabel y-nya. Sama dengan 0 karena turunan dari konstanta adalah 0. Nah, sudah paham sampai sini, kita lanjutkan ya. 1 kali y kuadrat itu tetap y kuadrat ditambah x dikalikan 2y dikali dy per dx, dia akan menghasilkan 2xy ya kali dy per dx ya, ditambah dy per dx ya, karena 1 dikalikan dy per dx ya tetap ya dy per dx dikurangin 2x sama dengan 0 ya. Kita lanjutkan sebelah sini. Nah, lihat di sini kita pisahkan ya yang ada dy per dx-nya ya kan. Kita pisahkan, dia akan menjadi ya, kita keluarin aja dulu dy per dx ya. Dy per dx dibagi 2x kali dy per dx berarti dy per dx-nya hilang ya kan. Kita munculkan adalah 2xy ya kan. Kemudian dy per dx dibagi dy per dx adalah 1 ya, jadi plus 1. Nah, plus 1. Nah, lihat di sini, dy per dx dikalikan 2xy, dia akan menghasilkan 2xy dy per dx. Kemudian dy per dx dikalikan 1, dia akan menghasilkan plus dy per dx. Seperti itu ya, cara misahkannya ya. Kita pisahkan dulu aja yang si dy per dx-nya. Kemudian, yang tidak ada dy per dx-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan ya. Nah, di sini ada minus 2x. Nah, minus 2x itu kita pindah ruas ke kanan, dia akan menjadi positif, jadi 2x. Kemudian ada yang namanya y kuadrat. Ini kan positif ya, berarti pindah ruas dia jadi negatif, jadi min y kuadrat. Nah, sudah seperti ini, kita buat dy per dx sama dengan. Nah, lihat sini kan sebetulnya kali ya, dy per dx dikali 2xy plus 1, maka dia akan sama dengannya ya, dia akan pindah ruas dibagi ya per, berarti 2xy plus 1. Nah, ini hasil turunannya dari fungsi implisit. Bagaimana pembahasan tadi? Easy study kan? Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.